Pertemuan Mbak Puan dengan AHY misalnya, itu kemudian menghasilkan satu proses komunikasi yang relatif bisa meredam berbagai spekulasi di fase-fase awal itu, yang dulu dipersepsikan bahwa muhal itu, nggak mungkin yang namanya Demokrat dengan PDIP akan terjadi titik temu komunikasi. Kalau misal ada proses, let's say, 2 bulan, 3 bulan, kalau misal kemudian proses komunikasi itu bisa dilakukan secara intens, Bu Mega juga terbuka, dari SBY juga terbuka, barangkali titik temu itu ada. Bagaimanapun juga PDIP dengan pencapresan Pak Ganjar juga per hari ini diakui atau tidak butuh insentif kekuatan, karena dengan dukungan dari P3 itu belum cukup, relatif belum menunjukkan satu kekuatan yang powerful di atas kertas ya. Ini karena ada peredaran isu intelijen ya. Jadi soal pendaftaran itu masing-masing itu juga seperti tidak yakin ini nih jadi atau tidak. Apalagi kemarin ada yang tiba-tiba bilang ini jangan dua pasang gitu. Kalau itu saya nggak apa-apa. Yang saya takut itu kalau nanti yang satu daftarnya di KPU, satu lagi daftarnya di KPK. Ya. Ketemu lagi di Lanturan, ngelanturnya pasti, mudah-mudahan relevan. Amin. Tepuk tangan dulu dong. Amin ya Rabbal. Amin. For you, saya siap turun gunung. Tapi bulan Juni, saya bermimpi bertemu Pak Jokowi. Pak Jokowi datang ke rumah saya, sama-sama menjemput Ibu Mega, ketemu di stasiun Gambir. Gak bahaya dah. Mimpinya Mas siapa, dukungnya siapa? Kalau stasiun kayaknya nih. Jadi Mas Umam, Siapa Sugi? kita ini sering melihat Mas Umam udah di mana-mana ini pembicaraannya. Tapi fokusnya belum bisa dibaca ini kemana nih Mas Umam fokusnya gitu. Nunggu info intelijen. Ini Mas, yang minggu lalu harus dipanggil sama bajunya udah putih-putih itu. Kurang panjang aja. Sebetulnya ya, menurutku ya, Pak Jokowi menyampaikan itu kan cara dia untuk mengatakan bahwa I am still in power. Mau kepegang. Oh iya, gitu ya. Karena normatifnya seorang presiden itu kan diminta atau tidak diminta, dia bisa nerima data intelijen. Jadi itu ini kaitannya dengan ini Mas Umam, dengan Pak Prabowo yang dengan senang hati, pintu terbuka, tanpa syarat menerima Demokrat dengan SBY-nya. Ini kaitannya dengan hubungan panas dingin Pak SBY dan Ibu Mega. Kenapa? Karena sebelumnya sudah ada pertemuan itu Mbak Puan sama AHY. Bahkan tiba-tiba batal. Nah, menurut informasi intelijen baju hijau ini, ini sebenarnya udah hampir jadi itu dengan PDIP, tapi batal. Gimana Mas Umam? Mas Umam mencermati ini nggak kira-kira? Iya, informasi spekulatif. Oke. Tapi bagusnya Mas Yogi, bahwa menurut informasi spekulatif memang komunikasi itu konon sudah coba dimulai. Kemudian saya mendengar sayup-sayup dari teman-teman PDIP juga konon kabarnya juga responnya positif. Ada proses interaksi ya, komunikasi dua arah. Tapi sepertinya ya bagaimanapun juga ini kan perjalanan hati 20 tahun. Apakah kemudian bisa dihapus hanya dengan proses negosiasi dalam 2 minggu? Karena bagaimanapun juga diakui atau tidak ini kan ada timeline yang agak ketat. Praktis pasca KPU mengajukan jadwal pendaftaran ya. Berarti kan praktis ada 1 bulan menjelang pendaftaran. Memang masih agak lumayan memadai untuk mengkalkulasikan itu. Tapi bagaimanapun juga sepertinya Demokrat pada satu titik di mana dia barangkali merasa bahwa betul-betul harus cepat menghadirkan political certainty, kepastian sikap politik. Karena kalau misalnya saya dengar teman-teman yang berada di sana misalnya, itu mereka terdampak serius pasca bubarnya koalisi perubahan, terutama para caleg yang sudah terlanjur billboard itu mahal loh, billboard, street media dan lain sebagainya. Nah, maka untuk menghadirkan kepastian itu maka dilakukan percepatan. Tapi yang agak unik ya, saya tetap mengapresiasi bagaimana proses interaksi timbal balik dari konon kabarnya dari Demokrat dengan PDIP sudah berjalan. Di level Mbak Puan sebagai garda terdepan dalam proses komunikasi politik juga welcome. Dari AHY juga welcome. Tetapi tampaknya kemudian proses yang kemudian mengalami titik buntu itu masih dalam konteks trust di antara dua tokoh itu. Bukan ego ya? Ya,
tentu ada aspek ego, kemudian ada soal pride, ada harga diri, martabat. Ini kan lagi-lagi tadi perjalanan hati 20 tahun. Tapi saya berkeyakinan kalau misal menurut bahasanya Pak Said Abdullah itu cukup bagus itu. Bukan tidak berjodoh, tapi belum berjodoh. Oh, jodoh yang apa? tertunda. Jodoh yang tertunda. Nanti di artinya kedua apa? gabung lagi. Artinya apa? Tadi jodoh tertunda. Jodoh tertunda. Artinya bahwa proses komunikasi di level ini, saya pikir saya pribadi mengapresiasi. Pertemuan Mbak Puan dengan AHY misalnya, itu kemudian menghasilkan satu proses komunikasi yang relatif bisa meredam berbagai spekulasi di fase-fase awal itu, yang dulu dipersepsikan bahwa muhal itu, nggak mungkin yang namanya Demokrat dengan PDIP akan terjadi titik temu komunikasi. Tapi fakta menunjukkan secara ideologis memang nggak ada barrier. Secara konteks kalkulasi kepentingan juga barangkali ada titik temu. Tapi lagi-lagi tadi barriernya terletak pada konteks resistensi elit dalam konteks ego, ada sejarah. Itu yang barangkali konteks mutual distrust, yang barangkali masih ada sisa-sisa itu. Mungkin saya berspekulasi, Mas Yogi, kalau misal ada proses, let's say, 2 bulan, 3 bulan, ini soal waktu ya. Kalau misal kemudian proses komunikasi itu bisa dilakukan secara intens, Bu Mega juga terbuka, konon dari SBY juga terbuka, barangkali titik temu itu ada. Artinya memang tidak ada ideological resistance, titik temu kepentingan bagaimanapun juga PDIP dengan pencapresan Pak Ganjar juga per hari ini diakui atau tidak butuh insentif kekuatan. Karena dengan dukungan dari P3 itu belum cukup, relatif belum menunjukkan satu kekuatan yang powerful di atas kertas ya. Berarti Anda termasuk, berarti Anda termasuk yakin bahwa keseriusan SBY membawa Demokrat ke Pak Prabowo itu akan sampai ke pendaftaran nanti. Kalau hari ini kan masih bisa belok-belok gitu. Ya, sambil kita lihat. Karena bagaimanapun juga sepertinya ini karena ada peredaran isu intelijen ya. Jadi soal pendaftaran itu masing-masing itu juga seperti tidak yakin. Ini jadi atau tidak. Apalagi kemarin ada yang tiba-tiba bilang ini jangan 2 pasang gitu. Kalau itu saya nggak apa-apa. Yang saya takut itu kalau nanti yang satu daftarnya di KPU, satu lagi daftarnya di KPK. Ini kan ngeri kok pendaftaran datang ke KPK gitu loh. Ya, ini kayaknya dapat bocoran. Lo nggak bocoran kasus mana ini? Kasus mana ini? Dikhawatirkan lagi gitu loh. Udah ada banyak file kasus. Yang harus ditanya ini data intelijen bukan? Intelijen. Saya berasumsi begini Mas Yogi, bahwa dalam konteks ini saya tidak melihat Demokrat misalnya berani berspekulasi terlalu jauh dalam melakukan langkah-langkah politik, karena bagaimanapun juga ini adalah fase pasca kepartaiannya dalam konteks proses koalisi. Dia agak terluka sehingga kemudian dia mempertaruhkan kredibilitas. Kalau dia kemudian mengirim tim untuk proses komunikasi ke PDIP, saya tidak yakin itu sebagai sebuah proses main-main. Pasti serius. Dan dia juga sadar dari perjalanan hati yang tadi ups and down itu selama 20 tahun, kalau misal kemudian dalam proses komunikasi lanjutan dalam jangka let's say 2 minggu ini, yang kemarin ya sebelum deklarasi di Hambalang kemarin, kalau misal kemudian tercipta luka sedikit, kembali mempertebal mutual distrust, itu impact-nya bisa kemana-mana. Karena memang basicnya sudah seperti itu. Nah maka saya menduga di satu sisi sepertinya masih ada gap komunikasi di antara dua elit ini, karena bagaimanapun juga veto playernya ya Pak SBY dan juga Bu Mega. Tapi di saat yang sama, Demokrat sendiri karena dia posisi di tengah ya, di antara dua kutub magnet, antara satu Prabowo dan satu Bu Mega, saya tidak yakin dan meyakini bahwa kubu Prabowo sendiri, dia tidak tinggal diam. Dia bergerak terus untuk meyakinkan bahwa Demokrat tetap bisa dia ambil untuk memastikan kapasitas kekuatan dia pasca hengkangnya PKB itu kan praktis berkurang 10%. Dari 46 menjadi 36% itu something Mas. Asalnya powerful, tertinggi gitu, kemudian menjadi kelas menengah. Nah kalau misal kemudian dia bisa meyakinkan Demokrat untuk masuk ke koalisinya tanpa barrier, tadi Mas Yogi mengatakan tanpa syarat atau bahasa ininya, ini cek kosong secara politik, itu menjadi sebuah
potensi game changer. Karena dengan masuknya Demokrat kembali ke kubu Prabowo, artinya dia menegaskan kembali superioritas mesin politik di atas kertas ya, 45% kursi parlemen. 45% kursi parlemen itu powerful, Mas. Di atas kertas. Meskipun dalam fakta politik tidak pernah menjamin angka kekuatan koalisi itu menjadi poin penentu lebih ke kemenangan. figur kan gitu kan. Figur, positioning dalam menyampaikan isu, narasi, argumen, sikap. Ya belajar dari kemarin ya. Saya belajar 2 lah paling enggak. Positioning Mas Ganjar kemarin terkait dengan U20 itu pelajaran sangat berharga. Sesuatu yang tidak kita prediksi akan memberikan dampak elektoral, ternyata degradasinya cukup signifikan. 8-9% itu something. Kalau tidak diantisipasi yang semacam ini, menjelang pencoblosan, itu impact-nya bisa kemana-mana. Ditambah lagi, dulu kita masih ingat di 2014. Ini maksudnya arahnya kalau ingin mengembalikan insentif elektoralnya yang hilang karena tergerus isu bola, Ganjar harus ngambil Erik yang akan jadi tuan rumah 17 gitu maksudnya. Ke sana gitu maksudnya. Ini arahan dari nah, ini ada begitu katanya karena memang skenario awalnya. Kata intelijen. Karena kan tergerus kan. Sementara kan sebentar lagi kita mau jadi tuan rumah. Iya. Dan pemain terdepannya kan Erik Ya ini kalau ini soal bola. Mungkin lah ini soal bola. Karena tadi Mas Umam bisa saja tergerus oleh isu Tapi bola. yang saya ingin tekankan bagaimana kemudian positioning sikap, argumen, narasi terkait dengan kebijakan itu harus betul-betul tepat. Nah, kita masih ingat ya di penghujung 2013 itu Pak Prabowo dulu itu masih leading. Pak Jokowi masih belum begitu signifikan. Tapi begitu masuk di debat presiden, debat capres ya, saya paling nggak berpikir dulu sepertinya Jokowi akan di-KO oleh Pak Prabowo. Tapi kemudian penampilan pertama Pak Jokowi, this completely distinctive. Bisa dia meng-KO Pak Prabowo di debat pertama. Kemudian di debat kedua, kita pikir sepertinya Prabowo akan mempersiapkan diri dan kemudian akan meng-KO kembali, balik Pak Jokowi. Ternyata enggak, 2-0. Nah, itu Ibu pemilu Artinya tahun 2019. 2014. Kalau Artinya, sekarang, kalau itu kan 2014 menurut Mas Umam kan KO-nya di arena debat pilpres. Sekarang sebelum didaftarkan udah KO. Ini agak khawatir itu tadi. Mungkin nggak? Sebentar, ada nggak? Saya nggak tahu ini sebenarnya informasi atau data gitu loh. Ini data atau informasi? Karena gini. Karena konteksnya banyak orang yang meragukan. Jadi gini, membagi dua ya supaya clear. Bahwa deklarasi-deklarasi yang sekarang ramai itu satu hal, fenomena politik tidak bisa dihindarkan. Media mengangkat itu, menjadikan itu bahan analisa. Tapi kemudian normatifnya secara KPU kan sampai dengan didaftarkan di KPU dan ditetapkan sebagai pasangan capres-cawapres gitu. Nah, ini kan saya mengambil logikanya Mas Umam di debat capres, jangan-jangan kali ini sebelum debat sudah di KO gitu loh. Karena ada satu kekuatan yang sampai sekarang masih tersentral kira-kira gitu. Karena basis data dari Mas Yogi udah diajukan berkali-kali dengan kemasan informasi saya respons. Baru pulang dari kelurahan emang gini. Itulah. Kalau kelurahan itu bawanya informasi macam-macam. Mas, bagaimanapun juga Mas, ada satu situasi per hari ini, kita tidak bisa mencermati ini kekuatan siapa. Kita bisa menduga, tapi nggak perlu kemudian disebutkan. Karena bagaimanapun juga kan ada implikasi lanjutan kalau misal disebutkan. Let's say bahwa ingar-bingar deklarasi itu satu fenomena politik betul. Tetapi ada elemen kekuatan lain di luar kekuatan politik yang seolah kemudian bisa mengorkestrasi itu. Artinya by design. Berbagai deklarasi ini by design seperti itu. Bisa by design atau ada elemen kekuatan yang bisa melakukan baku atur di dalam konteks penentuan ini dengan siapa, ini dengan siapa. Maka kalau misal kita cermati ya, bagaimana misalnya ya pergerakan penegakan hukum. Ada satu partai misalnya seolah-olah kehilangan kedaulatan partainya. Kemarin dia bisa melakukan komunikasi. Inisialnya. Ya sebut saja Golkar. Iya. Awalnya bisa ngelit ya orkestrasi tidak sebagainya. Fakta di atas kertas di parlemen itu kekuatan kursi terbesar di parlemen nomor 2 setelah PDIP adalah Golkar. Artinya dia punya pengaruh mesin politik yang jauh lebih powerful dibanding partai-partai termasuk even dengan Gerindra. Tapi kemudian pasca kasus ada silaturahmi kemarin di Gedung Bundar itu tiba-tiba menciut ya. Ya praktis tidak ada pergerakan signifikan. Ini yang kemudian balon gas itu pagi-pagi kan anak pada beli. Jam 9 kempes gitu. Karena gini Mas, aku dapat. Karena kabarnya gini. Jadi pas diperiksa
itu mobil tahanan sama rompi kuningnya udah disiapin katanya. Nah itulah. Ngeri juga itu. Ini kan permainan psikologis ya, Mas. Ya. Nah itu yang kenapa kemudian banyak pihak juga penuh dengan spekulasi. Nah saya sendiri belajar tentang politik, ilmu politik tidak secara teori. Tapi memang tidak ada satu teori pun politik yang bisa digunakan untuk mencermati political certainty di Indonesia per hari ini. Karena situasinya begitu cair. Sudah berapa berarti koalisi yang sudah deklarasi tapi bubar? Bubar, ya. At least ada 2. Ya, KIB. Kemudian koalisi perubahan sendiri, meskipun sekarang namanya dipakai oleh 2 partai lama misalnya. Tapi fakta menegaskan ada elemen kekuatan yang bisa melakukan baku atur itu. Dan itu mau dikatakan mastermind, mau dikatakan the invisible hand. Artinya kan Mas Umam sendiri menyepakati gitu loh, bahwa bisa jadi karena ada mastermind itu, nanti KO-nya tidak di debat capres, tapi KO-nya sebelum pendaftaran. Ya seperti itu kan. Karena kan aku pakai logikanya Mas Umam tadi. KO di debat, ada momen-momen tertentu yang mengubah persepsi pemilih gitu, kemudian akan berdampak kepada paslon misalnya. Tapi kali ini mungkin diakui atau tidak, Mas? Saya mencermati beberapa konteks. Ini lembaga penegak hukum, tapi konteksnya ya. Di negara-negara Amerika Latin, sebagian Afrika, di beberapa negara di Asia, memang politisasi penegakan hukum, termasuk lembaga anti korupsi, itu begitu mudah menjadi instrumen kekuasaan. Dia bisa kemudian dimanfaatkan untuk mendisiplinkan koalisi, untuk mendegradasi dan juga menghantam lawan. Dia bisa untuk menciptakan satu persepsi di hadapan publik yang cukup destruktif atau lebih konstruktif terhadap satu target konstruksi politik yang akan dibangun. Artinya ini tidak bergerak dalam ruang hampa. Artinya menurut Mas Umam hal yang sama juga sekarang terjadi di Indonesia. Mas Umam mau mengatakan begitu. That's confirmed. Meskipun saya tidak akan masuk terlalu jauh siapa yang kemudian berorkestrasi itu. Padahal tahu kan. Karena udah dekat nggak usah jauh-jauh gitu loh. Ya jangan bahaya Mas. Kemarin ngurus KTP ya. Padahal tahu gitu. Karena udah dekat gitu. Ya, ini menjadi refleksi Mas ya, bahwa dalam konteks demokrasi di kita ada satu proses demoralisasi yang kemudian barangkali menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah kemudian aktor demokrasi kita dalam konteks ini partai politik kemudian betul-betul memiliki kedaulatan yang utuh. Jadi political sovereignty itu seolah dipisahkan dari aktor yang seharusnya menjalankan agenda demokrasi itu. Meskipun nanti akan banyak bertanya, emang partai politik merepresentasikan kepentingan rakyat? Ya itu perdebatan lain. Tetapi bahwa kemudian ada elemen kekuatan demokrasi yang kehilangan kedaulatannya, fakta politik seolah menegaskan itu. Wallahu a'lam. Nah ini yang kasihan ini generasi Nitya ini. Anak muda lagi seneng-senengnya ngelihat pemilu, ternyata berubah-ubah terus gitu kan. Udah pernah demo dulu? Udah pernah demo belum? Nah, jangan sampai akhirnya kita kemudian menjadi pasif. Ini kan karena gini, boro-boro angka yang begitu besar ini kita lagi menimbang nih, mau datang nggak ke TPS gitu kan. Mau milih apa enggak? Orang sekarang yang deklarasi sama siapa, kemudian PDKT sama siapa, mimpi sama siapa, ketemunya sama siapa, beda stasiun lagi, yang ngasih burung lovebird siapa, jadiannya sama yang mana gitu kan. Dan nggak satu pun Mas yang ngomongin soal hal-hal yang sangat substantif, misalnya ya soal visi, soal ide, soal mau menjadi mimpi apa, besarnya anak-anak muda ini mau masuk ke kapalnya siapa, kira-kira gitu. Lebih kepada akrobat itu tadi yang didesain oleh seseorang yang tadi tidak disebut namanya oleh Mas Umam. Memang kalau akrobat proses demokrasi kita gudangnya menciptakan akrobat. Per hari ini itu akrobat cukup banyak Mas. Kalau koalisi-koalisi sekarang itu bisa menciptakan alien-alien baru dalam bentuk mutasi ideologi politik yang cukup beragam. Kita nggak pernah membayangkan misalnya dengan bergabungnya PKS dan PKB. Nah, let's say ya. Caimin dan Anies. Kemudian di grup-grup WhatsApp itu saatnya HMI dan PMI bersatu misalnya gitu ya. Plus kami. Ada juga plus kami, betul. Ada juga elemen kekuatan yang sangat dekat dengan PBNU, tetapi political endorsement-nya dari partainya Muhammadiyah, kan ada juga. Jadi ini orang NU atau Muhammadiyah, ya kira-kira Nahdlatul Muhammadiyah, gabungan. Sebut saja Mas Erik. Ini kemunduran atau apa dalam konteks politik?
kalau memang misalkan politik itu masih menyadarkan satu ada ideologi, kedua ada visi, kedua kemudian berikutnya ada pergerakan kan kalau ini politik. pisau bermata dua, Mas. Di satu sisi ini barangkali bisa menjelaskan bagaimana kemudian lenturnya sebuah proses politik dan kemudian bisa meleburnya tadi ya identitas, aliran, ideologi dalam satu gerbong yang sekarang sangat cair. Tetapi di saat yang sama itu juga bisa menegaskan karakter oportunisme dan pragmatisme dari aktor-aktor politik kita yang sudah tidak lagi kemudian meletakkan itu sebagai basis pertimbangan, tapi membypass bagaimana kemudian pragmatisme dalam konteks kepentingan, kalkulasi untung rugi itu yang kemudian menjadi itu kan dalam konteks elit. Kalau dalam konteks masyarakat sendiri misalnya, akar rumput sendiri seperti apa misalnya? Katakanlah dalam konteks perjodohan gitu ya, dalam tanda kutip cinta satu malam antara Anies dengan Caimin itu misalnya. Kita sama-sama tahu ini adalah mewakili dua entitas yang berbeda. Bukan berseberangan, head to head gitu ya. Terus tiba-tiba elitnya dalam tanda kutip ini memaksakan diri untuk bersama itu loh. Kira-kira seperti apa respon di bawah? Apakah bisa ngikut misalnya Samina Watona gitu, atau justru mereka menjadi jalan sendiri-sendiri pada akhirnya? Masyarakat saya pikir juga terbelah menjadi dua. Ada masyarakat yang relatif agak pragmatis ya. Jadi apapun yang diarahkan oleh mesin partai, karena partai juga memegang logistik, dia punya akses ke kebijakan di level legislatif, dia juga pegang kepala daerah, kunci logistik ada di situ. Mungkin bukan Samina Watona ya, Samina wa asoina. Mana yang aso-aso itu ya dilakukan gitu. Tapi di sisi lain, diakui atau tidak, statement dari Caimin kemarin itu di podcast pertama pasca deklarasi disampaikan dengan guyon oleh Caimin. Guyonnya memang ada sejumlah kalangan kiai di Jawa Timur yang mengatakan semoga PKS tidak bergabung di koalisi ini. Kemudian disampaikan, alhamdulillah PKS tidak datang kemarin deklarasi di Surabaya. Itu disampaikan dengan guyon. Tapi guyonnya Caimin itu merefleksikan bagaimana perdebatan ideologis di akar rumput tadi. Ada memang segmen-segmen itu. Nah, oleh karena itu ini juga menjadi wake up call kita. Seringkali dalam konteks pertarungan elit itu bisa melebur dengan baik. Mungkin karena ya kepentingan ya. Kepentingan pragmatis. Tetapi juga cara pandang yang lebih inklusif, lebih terbuka, di level elit itu seringkali tidak bisa ditransformasikan, diturunkan di level grassroots gitu. Jadi akhirnya benturannya itu yang di atas itu cair, ketawa, di bawah ngopi-ngopi, itu masih cukup pakai keras, emosi, masih cukup keras. Itu yang belum selesai. Nah itu yang barangkali menjadi catatan untuk kesekian kalinya. Dan ini yang bahaya di generasinya dia itu. Jadi mereka nanti akan memilih bukan lagi ngecek latar belakang, ideologi, berdasarkan kesamaan visi. Tapi pokoknya yang rame apa, yang dia omongin ya kan. Dan kita kan nggak pengen sekedar oke lah yang dijual adalah bahwa tidak akan ada lagi namanya politik identitas. It's a good thing. Itu bagus. Kita luka yang dari pilkada itu masih tidak mau kita ulangi lagi. Tapi kan nggak mau hanya sekedar itu ya Mas ya. Kita kan pengen benar-benar ya Indonesia Emas itu terjadi lah gitu. Tapi maksudku gini, apakah itu artinya ini juga dilihat sama dua koalisi yang lain nih, bahwa ketika Caimin belum tentu bisa mendapatkan dukungan penuh dari katakanlah NU gitu kan ya. Ini juga masih ditunggu sama Ganjar, kan belum ada cawapres ya. Erik juga mungkin, jadi nggak sih? Nggak tahu, kan baru katanya. Jadi katanya, ya udah katanya mungkin. Ada Khofifah juga loh. Ada Khofifah juga, betul, gitu kan. Tapi kan juga ada Pak Mahfud misalnya. Mahfud MD. Itu NU semua loh ya. Dia tuh mau bilang dengan masuknya, paling tidak sampai sekarang ya, dengan masuknya Caimin ke dalam gelanggang cawapres, itu orang-orang, tokoh-tokoh yang ada terah NU-nya atau minimal ada embel-embel NU-nya menjadi signifikan untuk dua pasangan lain, gitu loh. Itu yang meskipun tadi saya melontar seorang Erick Thohir yang katanya juga NU juga, paling tidak naturalisasi, gitu. Itu gimana itu cara membacanya kira-kira gitu? Karena ini anak muda ini kan akhirnya akan begini sekarang. Satu, ekspos media sosial juga luar biasa, semua juga main di sana, ya kan? Yang mereka kan melihatnya yang sekarang ini dianggapnya ya pasti akan didaftarkan, padahal dalam skemanya nggak begitu, gitu. Perubahan. Banyak bercanda. Jadi bercanda. Kita coba anak muda gimana nih kira-kira menurut Mas Umam ini bahaya? Kalau anak muda, saya tidak melihat anak muda itu sebagai satu segmen entitas tunggal ya. Anak muda itu juga variannya cukup beragam. Ada segmen pemilih muda dari segmen perkotaan, ada dari pedesaan,
Ada segmen santri, ada non-santri. Ada santri perkotaan, ada santri pedesaan. Tetapi ada kecenderungan yang general di kalangan mereka. Secara umum, mereka punya karakter yang politically disengaged. Tapi meskipun politically disengaged, mereka tetap memiliki sense of belonging dalam konteks proses isu-isu publik. Itulah kenapa misal kemarin terkait dengan isu Cipta Kerja, amandemen KPK, itu reaksinya juga beragam dan unik itu di media-media sosial gitu. Tapi anak muda, terutama generasi Z ya, yang sudah masuk di DPT kita, memang kalau misal secara ini ya, identifikasi proses teoritik itu, mereka lebih cenderung menyukai kebaruan, menyukai informalitas, menyukai sesuatu yang sifatnya tidak terjebak dalam stratifikasi sosial politik tertentu. Kemudian mereka juga karakternya itu cenderung terbuka, berpikiran open-minded. Nah, ini yang seharusnya memang ditangkap oleh cawapres kita. Ya, benar, Mas. Siapapun yang kemudian akan masuk di segmen itu, meskipun per hari ini memang kalau misal kita lihat dari hasil survei, Mas, anak muda kita lihat lebih banyak di mana? Pak Prabowo nomor 1. Padahal Pak Prabowo lebih tua. Nomor 2 Mas Ganjar, nomor 3 Mas Anies. Itu tapi joget lucu-lucu gitu. Tapi harus diingat, basis angka itu dia berakar pada baseline elektabilitas. Karena memang baseline-nya Pak Prabowo di dalam hasil survei itu lebih tinggi. Kemudian Mas Ganjar juga relatif kompetitif dengan Pak Prabowo, kemudian Mas Anies. Jadi baseline-nya memang segitu, sehingga kemudian merepresentasikan preferensi politik anak muda. Artinya apa? Kalau dia basisnya baseline, tidak ada dominasi, anak muda lebih banyak di sini. Itu artinya dia tersebar secara merata dan belum ada satupun capres-capres yang bisa mengkooptasi cara pandang, narasi, suara anak muda yang diinginkan oleh anak muda. Dan itu menjadi tugas dari capres-capres. Ini menjadi alasan untuk akhirnya, yaudah yang gampang aja deh, yang mewakili, dianggap mewakili secara usia, atau misalnya. Yang rame. Ya, atau yang rame. Enggak, dia kok kembali mewakili secara usia. Nggak ada yang milik Prabowo, jauh. Kan belum ini keluar. Sebagai anak muda sih. Ya anak muda tuh maksudnya anak muda di sawahnya dia. Pada zamannya anak muda di antara orang tua. Di antara orang tua. Kita kadang belum selesai anak muda di zamannya. Iya. Tapi mesti gini, dengan model peta politik yang bias seperti itu ya, yang bukan abu-abu lagi saya kira ya, membingungkan seperti itu. Kira-kira kecenderungan pemilih-pemilih muda macam saya ini kan lebih condong kemana itu? Saya mendengar pertanyaannya agak tercekat saya. Sebenarnya jawaban Mas Umam paling tepat adalah tertawa aja. Itu jawaban paling pas. Itu nggak usah menjawab, Mas. Tertawa itu paling pas gitu. Tahu nggak kenapa, Mas? Karena pertanyaannya bias. Saya makanya. Pemilih muda seperti saya. Yang mana itu agak sulit gitu. Ya, mungkin sekarang ya, Mas, di konteks pengambil kebijakan diakui atau tidak, itu political veto players-nya itu lebih banyak memang masih orang-orang tua. Orang tua ya. Tapi mungkin ke depan kita tadi ya kembali ke konteks awal tadi. Kalau misal kemudian pemimpin-pemimpin politik muda seperti Mbak Puan yang relatif lebih open-minded, lebih fleksibel dalam membuka ruang komunikasi dengan AHY, dengan siapa lagi nanti misal di Golkar atau di PAN, mungkin ada nama-nama baru. Barangkali akan ada something berbeda. Yang kemudian demokrasi itu bukan soal prank-prankan, bukan soal kemudian membuat chaos yang kemudian dramatik gitu ya. Tapi betul-betul demokrasi menghasilkan sebuah proses good governance, tata kelola pemerintahan yang baik, ada public delivery service yang kemudian bisa terlihat ukurannya apa, dievaluasinya gimana. Jadi nggak hanya soal drama, tapi ada kemudian good governance yang kemudian dihasilkan dari proses politik itu. Mas Umam, saya balik lagi ke soal Amin tadi gitu ya. Amin tanpa ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Itu kan katakanlah ada kemungkinan misalnya bahwa tidak hanya Caimin, tidak hanya yang menjadi
cawapres yang representasi NU misalnya. Bisa jadi nanti misalnya katakanlah ada Mahfud misalnya, yang kabarnya juga akan sama Ganjar misalnya, terus mungkin ada Hovifa atau katakanlah ada Erik, entah dia NU natural atau naturalisasi, tapi kan tetap aja dia representasi NU seperti itu. Nah, apakah ada kemungkinan misalnya bahwa pada akhirnya pemilih-pemilih NU yang selama ini merasa mereka berseberangan dengan kelompok-kelompok Islam yang selama ini teridentifikasi adalah pendukungnya Anies gitu loh, lebih memilih tokoh-tokoh yang mereka jauh lebih dianggap lebih bisa menerima gitu loh, seperti itu. Apakah ini justru malah tidak kontraproduktif ya buat pasangan Amin ini? Memang harus kita uji, Pak Yai, ini Kiai saya, Kiai Mustaqim. Memang harus kita uji, karena bagaimanapun juga komposisi capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin itu baru deklarasi let's say 3 minggu lalu. Dan untuk menguji itu butuh waktu cukup memadai. Karena setahun terakhir Caimin, PKB itu menjual habis nama Pak Prabowo. Sehingga kemudian kita bisa bayangkan bagaimana kiai-kiai sepuh, level Gus Ali misalnya, Sidoarjo, Kiai Haji Ali Masyuri, kemudian memberikan endorsement secara terbuka, ini presidennya Pak Prabowo, ini wakil presidennya Caimin. Kemudian para kiai-kiai sepuh dari Pasuruan, dari Jombang dan lain sebagainya, clear gitu. Nah, sekarang ada perubahan yang begitu mendadak. Artinya apa? Ini kiai punya literasi politik, punya kearifan, punya kebijaksanaan yang tidak bisa kemudian diubah dengan switch track. Berubah. Belum tentu, Mas. Artinya bahwa mereka juga punya independensi, punya nalar kritis untuk mengubah sebuah cara pandang berpolitik. Nah, kalau misal kemudian proses sosialisasi yang dilakukan oleh Caimin untuk mengenalkan Mas Anies Baswedan dengan segala quote by quote munisi yang selama ini dihantamkan kepada dari rival politiknya Mas Anies ke Mas Anies itu kan lagi-lagi terkait dengan konteks pilkada DKI Jakarta, isu politik identitas dan sebagainya. Narasi itu seringkali diputar berkali-kali dalam konteks masyarakat Nahdlatul Ulama. Saya sering berkali-kali dengar dari para habaib yang terafiliasi dengan let's say Jamaah Ahlu Thoriqah An-Nahdliyah, kemudian dengan teman-teman di jaringan pesantren yang lain. Nah, ini butuh proses sosialisasi panjang. Kalau misal kemudian dilakukan dengan efektif oleh PKB, saya pikir barangkali bisa shifting secara perlahan, mengalirkan insentif elektoral. Itu yang tergantung pada seberapa kuat determinasi dan juga efektivitas dari proses sosialisasinya PKB. Caimin dan PKB-nya menjual Prabowo hampir 9 bulan loh. Hampir setahun. Itu tantangannya. Maka kalau misal tadi pertanyaan dari Gus Kim, apakah kemudian masih ada yang bertahan atau ada yang akan ikut atau yang shifting? Itu asumsinya baru satu Muhaimin. Iya kan, makanya kan aku bilang misalnya 3 kandidat, katakanlah 3 poros gitu ya, sama-sama ada unsur NU-nya misalnya. Misalnya saya sebagai orang NU, yang mending milih yang ini, nggak ada bau-bau Wahabinya, nggak ada bau-bau misalnya kanannya seperti itu. Mungkin nggak, itu kan bisa jadi saja terjadi kan seperti itu. Semuanya mungkin. Ya, itu rumus dasar politik. Everything is all about possibilities. Itu mungkin atau justru itu yang dijadikan jurus sekarang oleh koalisi lain. Nah, maka memang hadirnya Caimin dengan manuver cepat, tadi cinta satu malam kata Gus Kim itu, diakui atau tidak, itu kemudian menjadi variabel penting yang harus dihitung oleh capres-capres yang lain. Oleh Mas Ganjar di PDIP, oleh Pak Prabowo di Gerindra. Diakui atau tidak, kalau misal mereka tidak mempertimbangkan variabel Nahdlatul Ulama, maka kemudian kapitalisasi identitas aliran dari Nahdlatul Ulama bisa dikapitalisasi oleh Muhaimin Iskandar, oleh PKB. Nah, ini yang kemudian diakui atau tidak, saya sangat percaya dari PDIP sendiri punya sejarah panjang ya, di pemilu 1955, 1971, bagaimana dulu PNI di backup oleh Masyumi, di backup oleh Partai Nahdlatul Ulama. Mereka pede dengan pertarungan narasi tentang nasionalisme religius, backup dari kekuatan Islam moderat, pede mereka. Tapi kalau misal kemudian per hari ini tidak menggunakan variabel itu sebagai penentu, ada potensi kelibas. Kenapa? Praktis. Per hari ini, kalau kita bicara tentang konteks narasi nasionalisme, bicara tentang konteks politik aliran atau identitas di Indonesia, ya 44%, hampir 50% masyarakat di Indonesia itu mengidentifikasi dirinya merasa dekat dengan Nahdlatul Ulama, baik jam'iyah maupun jamaah, baik struktur maupun kultural. Siapa mereka? Ya kayak Gus Kim.
yang cara pandang fikihnya Syafi'iyah, kemudian cara pandang akidahnya Syafi'iyah. Bukan dong. Kalau misalnya dalam Asy'ariyah dan Maturidiyah atau dalam konteks sufisme, tasawuf itu ya Abu Hamid Al-Ghazali atau beberapa varian-varian yang lain dalam konteks Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu ada captive-nya, Mas. Karena jumlahnya itu bisa sampai 40-50% yang merasa kedekatan. Dan itu jumlahnya bisa sekitar 100-an juta. Dan itu mudah digerakkan. Kenapa mudah digerakkan? Karena ada pola patronase yang kuat dalam konteks masyarakat Nahdlatul Ulama. Sehingga konsep sami'na wa ata'na, meskipun sekarang masyarakat NU itu relatif lebih kritis, punya netralitas dalam konteks independensi untuk memilih, tetapi kultur-kultur itu masih ada. Artinya kalau melihat begini, dua pasangan lain di luar Anies itu pasti akan mempertimbangkan calon yang dari NU. Saya yakin dan percaya itu akan dipertimbangkan. Karena kalau misal tidak, itu menjadi kesempatan yang menarik bagi pasangan Amin, Anies Muhaimin untuk mengkapitalisasi itu. Dan di saat yang sama, saya pikir, tapi ini tidak mudah ya, karena bagaimanapun juga pola relasi antara PKB dengan PBNU, ini sedang pengurusan sekarang lah ya. Sedang tidak baik-baik saja. Kalau misal diklaim oleh teman-teman PKB, enggak, kita baik-baik saja. Iya, secara silaturahmi ini iya. Tapi secara konteks politik, ada sesuatu yang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kemarin statement dari Gus Yahya misalnya, PBNU kira-kira tidak akan jauh-jauh dari Pak Jokowi. Itu adalah sebuah sinyal. Sinyal kode keras secara, let's say, politik kebangsaan, untuk kemudian memberikan political endorsement kepada siapa yang sekiranya akan didorong oleh Presiden Jokowi dalam konteks kepemimpinan ke depan. Sampai detik ini pun kan kita nggak pernah melihat sinyal yang obvious gitu ya. Pak Jokowi ini akan menaruh kemana nih? Akan gandengnya ke Pak Ganjar yang secara natural atau justru malah ke Pak Prabowo? Saya berkeyakinan sampai ending Pak Jokowi akan memainkan peran itu. Kenapa? Kalau Pak Jokowi memberikan statement secara terbuka, secara vulgar, itu akan membahayakan secara politik bagi beliau dan akan menciptakan sebuah political instability yang barangkali tidak produktif untuk beliau. Saya yakin beliau tidak akan melakukan konfrontasi secara terbuka, let's say dengan PDIP. Meskipun juga banyak yang mengatakan sepertinya ada sesuatu antara Pak Jokowi dengan PDIP. Tetapi itu akan tetap dijaga, bukan sebagai semata-mata face saving strategi menyelamatkan muka, tetapi menciptakan titik lentur, titik fleksibilitas yang dia bisa tetap bermanuver, tetapi dia punya keleluasaan untuk mengendorse, mendorong siapa yang dia kehendaki sebenarnya. Jadi katakanlah kalau misalnya ini aku bayang-bayang aja ya, kalau misalnya ternyata pada akhirnya salah satu dari dua koalisi yang tersisa belum menentukan cawapres, memilih tokoh NU, bisa nggak diartikan, oh ini ternyata endorsement yang diberikan oleh Pak Jokowi karena Gus Yahya sendiri mengatakan kami sejalan dengan Pak Jokowi. Atau jangan-jangan karena bukan sejalan, kan ada kalimat gini kan, NU tidak akan jauh-jauh dari Pak Jokowi. Itu disampaikan sehari setelah Pak Jokowi menyampaikan punya data intelijen. Jangan-jangan intelijennya NU. Justru dibalik. Aku tenang ngomong di antara orang-orang NU. Jadi tapi NU itu unik ya. Bukan hanya sekedar unik secara sosial politik, tapi dia bisa menjadi payung teduh gitu. Bagi bukan hanya teman-teman di lingkup kelompok Muslim, tetapi juga di teman-teman non Muslim. Saya berkeyakinan itu, maka wajar ya. Dulu misal Gus Dur itu teman-temannya itu banyak dari teman-teman Katolik, dari teman-teman Tionghoa. Kenapa? Karena NU bisa menjadi safe house bagi mereka. Karena dia memberikan jaminan otoritas keagamaan sebagai kekuatan terbesar Islam di Indonesia dengan corak moderat, tengah, menjadi pengayom bagi mereka. Maka dulu ketika kemudian Pak Jokowi head to head misalnya dengan Pak Prabowo, ketika NU tampak kemudian berada pada satu sisi gitu, ya di saat yang sama teman-teman dari non-Muslim misalnya, baik itu Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, lebih merasa nyaman di titik yang sama itu. Nah ini yang kemudian harus menjadi pertimbangan juga di mana bandul NU bisa diperebutkan. Nah, itulah yang menarik menurutku tadi ya, pasangan yang unik itu gitu loh. Caimin misalnya yang kemana-mana bawa-bawa NU, representasi NU misalnya, yang moderat, yang toleran, yang terbuka misalnya, berpasangan misalnya dengan Anies yang sampai saat ini misalnya
diidentifikasi sebagai yang sebaliknya seperti itu. Yang kalau nggak dukung nggak disolatin, kalau nggak dukung misalnya apa nggak akan diundang, kalau dia ada apa-apa nggak akan dibantu, misalnya dikafir-kafirkan segala macam. Nah, apakah mungkin misalnya Nahdliyin di akar rumput ini bisa menerima gitu loh, ketika misalnya calon yang akan dia pilih misalnya itu berpasangan dengan orang atau sosok atau calon yang sejauh ini misalnya diidentifikasi masih seperti itu. Mungkin ada, tapi persentasenya kecil kali ya. Harus kita uji. Harus diuji ya. Harus kita uji. Kalau aku sih bandingannya waktu. Apakah ini kan baru 3 bulan Mas ya. Kemarin kalau kita cermati data dari KAIPung, Profesor Saiful Mujani lewat SMRC, kalau misal memang data itu bisa dijadikan sebagai rujukan, karena per hari ini baru itu survei pasca deklarasi. Ya. Kemarin Anies Muhaimin mendapatkan angka 16%. Kalau misal 16%, maka mengindikasikan bahwa proses sosialisasi nama Anies Baswedan di segmen kelompok Muhaimin itu, di kelompok Nahdliyin itu belum begitu signifikan. Tentu tidak mudah untuk memberikan judgement bahwa ini PKB tidak bekerja, tidak bisa seperti itu. Tetapi memang ada proses yang kemudian harus dia lakukan, gradual, sama dengan tadi. Kalau misal kemudian Demokrat dengan PDIP diberikan ruang lebih leluasa, nggak ada deadline ini, dan yang satu juga tidak ada beban signifikan ya, karena caleg-calegnya bingung ini baliho mau dicopot, ya mahal gitu kan. Nah kalau misal nggak ada beban dan prosesnya masih cukup memadai, saya pikir shifting itu bisa terjadi. Tergantung, saya pikir soal klaim kan judgement. Tapi waktu, tapi kan 20 tahun bukan waktu yang pendek, kenapa itu tidak terjadi? Kalau tadi bicaranya that's all about momentum. That's all about momentum. Karena kalau ada momentum bisa memberikan ruang titik temu terjadinya itu, saya pikir memungkinkan. Sama lah dengan Caimin dan Mas Anies. Secara ideologis nggak ketemu. Selama ini ya persepsi kita sepertinya nggak masuk. Maka Caimin sendiri begitu kemudian mendapatkan info atau arahan dari Kiai Tauhifur, ya tapi sepertinya gimana gitu, atau nggak bahaya dan sebagainya. Tapi fakta politik per hari ini, that's happen. Itu terjadi gitu. Artinya bahwa terjadi dengan embel-embel pertanyaan, akankah pasangan itu sampai didaftarkan KPU? Aku udah bisa lah kayak gitu, udah aku tunggu aja lah sampai benar-benar daftar. Embel-embel itu kan harus melekat gitu. Kenapa? Karena kita tahu akrobat itu masih mungkin juga. Kalau berpasangan tapi nggak sampai KUA ya sama aja kan. Iya, itu dia. Makanya dari awal aku bilang kan, kalau soal waktu itu masih daftarnya ke KPU Imam Bonjol nggak apa-apa. Yang bahaya itu kalau keracunan saat itu bahaya. Loh kok menjelang pendaftaran masa ada di situ gitu loh. Ada Kementerian Kesehatan di sana. Oh iya, misalnya kesehatan kan kesehatan. Iya benar. Agak ngeri juga gitu. Nah, itu yang kita khawatirkan ya. Karena tadi isunya ada abuse of power, hukum dipakai main-mainan gitu loh. Ada itu kan nggak sehat juga. yang mau orkestrasi. Ada seorang yang sangat powerful yang sampai di forum lantur aja nggak berani disebut siapa namanya. Kemarin aku bilang itu Mas, seperti di Harry Potter itu, dia yang tidak boleh disebutkan namanya. Betul, sampai akhir babak pertarungan tidak akan mungkin seorang Jokowi terang benderang akan mengendorse, mendorong siapapun. Setidaknya secara terbuka. Tapi saya yakin meskipun beliau tidak akan menunjukkan political endorsement secara terbuka, tapi di ending nanti akan adalah kode keras. Kemana arah dukungannya ditunjukkan. Ya, paling tidak akan mengatakan. Kalau kode keras tidak terjadi, kita bisa menganalisa itu dari sel-sel kekuatan politik di lingkaran jaringan Jokowi, kemana arah keberpihakannya, disitulah political endorsement disampaikan. Pinjam tangan. Kira-kira mungkin akan begini. Saya perkenalkan, ini adalah anak saya. Maksudnya anak beneran? Ya kan dia adalah acara memperkenalkan anak saya sebagai wali kota Solo. Kan nggak salah juga. Nggak salah. Soal nanti terakhirnya ternyata dipinang oleh dua pasangan yang belum punya cawapres, dua capres yang belum punya cawapres, itu lain cerita. Data intelijen lagi deh kayaknya. Loh itu, Bang Dekan, ya Gip? Masih ada nama Gibran kan Gip? Masih. Tapi nggak tahu deh, coba Mas Man gimana? Karena nggak kayak seperti yang aku bilang tadi ya, tidak semua anak muda kemudian merasa direpresentasikan hanya karena ada nama yang juga secara usia muda gitu. Apalagi kalau ya anaknya
Dan terbukti kan dari survei ternyata anak muda lebih banyak ngumpul di Prabowo. Padahal iya, karena baseline elektabilitasnya memang lebih banyak Pak Prabowo. Mungkin kalau misal besok elektabilitas paling tinggi Pak Ganjar, karena memang basis pemilih basis pemilih kita memang didominasi 60%, let's say dari anak muda, berarti baseline-nya geser ke Mas Ganjar atau Mas Anies. Jadi memang baseline-nya di situ. Tapi kalau misal tadi terkait dengan konteks representasi aspirasi anak muda. Kalau kita bicara isu-isu, Mas, di basis data survei yang kita lakukan beberapa kali, apa sih yang menjadi concern masyarakat Indonesia? Yang tadi 50-60%-nya anak muda. Lagi-lagi yang nomor satu itu ya isu pekerjaan, lowongan kerja. Kedua isu kesejahteraan. Oh, berarti peluangnya tidak akan besar kan, jauh-jauh dari jadi Menaker Trans. Lo nggak maksudnya Menaker Transnya. Udah kan di lapangan pekerjaan. Ini nggak ada urusan sama yang ini terputus sama yang tadi Jalan Rasuna. Iya, ini hanya Menaker Trans gitu loh, Menaker kan karena menteri ya. Kan isunya tenaga kerja katanya. Paling banyak track record artinya. Saya itu kalau disebutkan Mas Judi merasa makser. ini mau nyerempetnya kemana nggak tahu. Cuman karena anak muda itu concernnya adalah isu pekerjaan, dilihat yang calon sekarang, yang pernah jadi Menaker Trans cuma Caimin gitu aja sih sebetulnya. Nyambung-nyambungin aja. Ya itu gimana pun tetap benchmark sih, iya kan? Kan tadi ukurannya adalah keberhasilan atau tidak. Tadi kita ngomongin soal bagaimana kekuatan NU, historicalnya PDI Perjuangan dengan Masyumi, dengan NU dan sebagainya. Ngomong-ngomong, Mas Umam masih yakin pemilu on schedule? Oh no! Loh, enggak, ini penting. Kaget. Saya masih jadwal masih maju mundur. Saya pribadi masih yakin per hari ini ya. Iya. Karena pertarungannya itu bukan sekarang, tetapi pertarungan itu sudah selesai di let's say di akhir 2022 karena sudah diusahakan itu sejak 2021, kemudian mengalami repetisi di 2022 gagal lagi dengan aktor dan strategi yang berbeda. Kalau di 2001 kan elit-elit pimpinan partai yang didorong. Kemudian karena mendapatkan backlash yang begitu kuat dari masyarakat sipil, mereka nggak mau dan nggak siap dengan risiko politiknya. Mereka kemudian tiarap. Di 2022 yang digunakan adalah instrumen penegakan hukum. Dengan, bukan penegakan hukum ya, tetapi konteks kehakiman. Sehingga kemudian bersembunyi di balik independensi kehakiman. Maka ada banyak kemarin beberapa putusan-putusan ajaib lah itu. Dan itu saya yakin berkorelasi itu aktornya. Dan itu kemudian backlash-nya juga. Anda yakin 2023 sudah berhenti, sudah kapok gitu orang yang mengusahakan itu? Selama PDIP firm, selama Gerindra firm, selama Demokrat firm, saya pikir partai-partai yang lain yang sebelumnya begitu mudah melakukan swing terkait dengan sikap kebijakan kepemiluan, saya pikir akan tetap jalan. Dan tambahan satu lagi, selama KPU firm. KPU akan selalu berkedok mengambil argumen saya menjalankan undang-undang. Kalau misalnya kemudian undang-undang kemudian bisa diatur oleh DPR, oleh pemerintah dalam konteks proses legislasi, KPU tidak bisa punya argumen lain. Ya memang dia harus menjalankan itu. Sama dengan sekarang pengajuan pengajuan jadwal pendaftaran ya. Itu sebagai konsekuensi logis dari perubahan Perpu kemarin. Meskipun kita juga tuding kemarin itu, loh Perpu itu asbabul wurudnya dari mana? Itu kan Perpu ada karena perdebatan di 2021 itu nggak selesai. Katanya nggak usah diubah. Di 2022 bicara nomor urut partai, ya udahlah kita ubah. Nah, diubah baru. Kalau ditarik lagi, kenapa kemudian perdebatan 2021 itu nggak diubah? Sistem pemilu, undang-undang pemilu. Karena tadi Mas, waktu itu masih ada ekspektasi untuk melakukan penundaan pemilu 2024. Jadi ini sebenarnya rangkaian, dan ini tangannya sama, the invisible hand yang tadi main-main itu sama. Sama yang tadi mau di awal disebut tapi nggak baunya sama. Ini ya, bau ini. Iya. Iya kan, sama. Iya. Jadi begitu. Gini, ini jadi signifikan. Kita sudah bicara soal bagaimana kelompok koalisi A, B, C, tapi kalau ujungnya Mas Umam nggak yakin pemilu on schedule kan juga jadi aneh kan gitu kan? Saya yakin on schedule. Yang di level ini KPU akan tetap firm, meskipun penyelenggara pemilu sekarang juga agak kedodoran ya. Ini kan katanya belum masuk kategori kampanye, tapi kita di pinggir jalan di sini kampanye semua. Logistik Mas, logistik di 83.000 TPS gitu kan? Iya. Kedodoran. Jadwal juga belum firm.
Ya jadwal belum firm. Pokoknya siap nggak siap, selesai nggak selesai, kumpulkan gitu kan kira-kira. Ketemu lagi di Lanturan minggu depan.